Iya, nomor ketok. Tapi keren ya loh. Jadi kakak gue, kapan nenek kamu sih habis libur pandel-pandel wae. Ya. Wah, santainya ngarep tipe neng no motor metu kowe lho. Di Eneng pernah kayak dong. Neng gak biasa sering kecelakaan gini. Nah, meduk ngene iki ngejut. Sering kan ngono iki, Mas. Terutama motor. Rasa di dunia fantasi. Potong. Ini ganggu utak-utuknya. Nah. Serasa di dunia ini fantasi. Iya. Awas. Masuk ke desa Sidorejo, Kecamatan Kabawetan. Mungkin suaranya pun sambut ya.
Pembukaannya naon? Kayak kami. Masih panas ya? Masih Enggak sudah di apa di tutup dulu. Kalau masih panas dia mati dia nggak berfungsi. Mati. Maksudnya tersebar tersebar yang bentuk ada sebagian mungkin ada sebagian kecil ataupun nggak ada sama sekali yang kena ke ngomongnya. Maka kita salah-salahnya ya ketika dia masuk lubang tanam itu kita taruh baru kita Jadi tabur we. Oh ditunda wae. Tabur we kena kimia. Tentu pakai kimia yang namanya spray. Sudah mengaduan gratisan. pupuk tai-tai itu lebih murah. Memang efeknya lagi harusnya dikombinasikan dengan organik nih kan ya kita lihat petani zaman sebelum ini zaman dulu belum ada pupuk kimia yang MPK begitu banyak dari mana. Kalau yang dulu bertani kan semua pakai pupuk alami, pupuk kandang, pupuk apa, makanya tanahnya subur. Kenapa sekarang banyak penyakit? Karena banyak kondisi dalam tanah itu udah gak seimbang, makanya penyakit pada keluar. Tapi kita nggak bisa salahin juga karena kayak pupuk kimia ini memang dibutuhkan karena dia hasilnya besar. Karena sistem pertanian tradisional dengan sistem pertanian modern kan memang ada plus minus, ya kan? Kalau pertanian tradisional merasa pakai cara saya seperti ini berhasil loh, gitu. Tapi kan zaman itu berubah, struktur tanah berubah, penyakit pun berubah, semuanya pasti berubah. Jadi kita nggak bisa mengandalkan 100% sama kayak tradisional. Kita harus campur sama yang agak modern, itu yang paling bagus. Dulu mana ada yang pakai mikroba, pakai tanaman daun hitam, pakai ini buah, pakai ini gitu, bagus mana ada dulu ya kan tanam aja gitu, ini tumbuh gitu. Tapi kan seiring zaman berubah, ya kan penelitian juga dijalanin, ya kan. Tradisional sama modern kalau digabung pasti hasilnya lebih bagus, itu pasti. Kayak kalau kita ngandelin semuanya dari modern juga, yang tradisional kan bukan yang gak ada ilmunya, ada juga ilmunya gitu. Ya itu kita campur itu jauh lebih paling bagus paling. Tapi kan pengaruh iklim juga udah berubah, tanah juga berubah, semuanya berubah gitu. Ya kayak dulu kan ada sih kita batuk pilek aja kasih juga sembuh. Sekarang mana bisa, nggak bisa kayak gitu. Covid aja tiap hari kita harus pakai begini apa biasa gitu kan. Tiap hari harus pakai begini. Ini saya pakai kebiasaan pakai begini nggak kemana-mana nggak pakai ini jadi aneh. Semuanya sudah zaman modern. Ya, kalau Jakarta kita tiap hari pakai begini keluar kemana pun harus pakai. Masih ya. Masih ya. Membutuhkan gimana? Oh. Untuk saat ini sih memang kita belum terlalu banyak, belum ada di sini Pak, masih lewat kemarin kita karena kontak ke dinas kontak ke kita cuma lempar ke dinas. Memang waktu itu kita ada taruh di fotonya Ada kenal Pak Jai ya? Nah, Pak Jai. ya kita kemarin sempat taruh di sana ada tempatnya Pak Jai gitu loh. Hah? Ya, saya mau lihat aja sih dia tuh bisa jalannya atau enggak gitu kan, kita atas juga kan. Kita coba stokin dulu di sana, dia mau jalannya atau enggak produk ini gitu. Ya, cuman kalau sekarang ini bisa sih berhubungan langsung dengan Mas Alfa juga boleh, atau mau di direct ke kita juga boleh atau gimana. Tapi ini kan kita masih ada hubungan sama dinasnya. Nah ini yang jadi, tapi kan dinas itu kan sebenarnya lebih ke program bantuan kan. Jadi sebenarnya tidak saling mengganggu sih gitu loh. Kalau misalkan memang ada minat atau gimana nanti coba kita diskusikan lah bagaimana cara pendistribusiannya yang baik gitu, seperti apa gitu. Nanti bisa diatur sih Pak, apakah titik tertentu Jadi ya. Kalau nanti kita bisa juga kebutuhannya banyak di sini ya kita bisa langsung ke juga barangnya. pupuk ya kan ditaruh situ udah mereka nggak pupukin lagi ya mati lah tanamannya, disalahinnya mikorizanya kan nggak bukan begitu. Kita memang ini bilang kita pupukkan supaya gampang diterima gitu. Kalau kita sebut agen hayati orang bingung apa sih agen hayati itu kan. Nah makanya kita bilang ini pupuk, tapi untuk sistem perakaran loh, bukan untuk memberikan makanan kepada si tanam atau nyiptain pupuk buat tanaman, nggak seperti itu. Mereka masih terbutuh kayak organik dia butuh, kayak pupuk kandang dia butuh, pupuk kayak NPK ataupun teriak dia butuh. Karena itu untuk makanan tanamannya sendiri. Nah dia cuma memperbanyak akar, masanya akar itu jadi lebih banyak, jadi penyerapannya lebih maksimal dan perlindungan terhadap jamur pusari itu ada, bukan yang nggak ada. Ya
kan banyak keluhan kan kalau orang udah kena jamur ini nggak bisa diapa-apain. Selesai sudah tanaman dia, tinggal nunggu waktu mati aja kan. Kalau di sayuran ya cabut. Iya, cabut kan? Itu gampang, sawit. Kita selalu melihat tanaman itu dari atas ya, Bapak Ibu ya. Kita nggak pernah perhati itu yang di dalam bawahnya itu apa aja. Nah, ya sebenarnya sih kalau boleh dibilang ini udah dikasih sama Tuhan sama kita. Itu tuh di dalam tanah, setiap tanah tuh dari zaman dulu udah ada migorita Pak. Cuma karena manusia sering pakai bahan kimia dan lain-lain, akhirnya ini dia mulai hilang. Nah, ya adalah ilmuwan yang bisa menemukannya, kemudian ditemukan cara perbanyakannya yang bagus, akhirnya tercipta produk ini. Nah, kita mengembalikan lagi ke alam aja sih, gitu aja. Ya, semoga kita bisa bantu ya produksi di sini bagus untuk penyakit layu fusariumnya juga berkurang. Betul lah. Kan sampai memang juga kah? Gitu. Ya, kita juga terima kasih juga sudah diundang sama Bapak Ibu. Terima kasih juga sama Pak Budi juga ya sudah buat program pembantuan. Cuma memang kurangnya kita belum ada sosialisasi ya. Makanya hari ini kita bisa datang untuk sosialisasikan. Mudah-mudahan kita bisa bantu ya ke depannya. Kalau memang ada yang perlu Kita bisa bilang pakai ini langsung 6 bulan kemudian 6 bulan kemudian langsung subur lagi tanah, nggak seperti itu juga. Yang bawah itu kan untuk sayuran. Saya salah cetak. Jika bikin bedengan campur MPK ini langsung masuk ini, nggak disarankan seperti itu, karena dia ini pupuk yang bukan anti lah. Dia itu pupuk yang kalau terkena kimia rusak. Mati. Rusak. 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 Jadi ketika dia bikin di mulsa itu di bedengan itu ada jeda 10 hari. Pas ketika dia mau masuk lubang tanam itulah baru digunakan ini. Jadi jangan dicampur mix sama NPK gabung. Tapi ini jangan. Kalau kita mix sama pupuk kandang, Nggak apa-apa. nggak masalah ya? Nggak masalah. Pupuk kandangnya dipastikan ini dulu Pak. Kering. Jangan basah atau panas ya, karena kepanasan Rusak juga. dia juga mati, bukan rusak lah. Intinya karena ini kan jamurnya hidup, jadi dia kayak makhluk hidup, sama kayak manusia lah. Kebanyakan makan racun mati, terlalu panas mati. Gitu lah. Jadi ya kalau ketika momen yang paling pas itu ya ketika dia mau masuk lubang tanam. Lubang tanam. Kan dia tunggal ya? Iya, tunggal. Aplikasikan 5 gram ke dalam lubangnya. Langsung dia benih capenya dimasukkan juga ke bawah. Jadi kena akar cabai kena itu apa Pak? Langsung bersentuhan. Kalau bisa nangkal. Oh iya. Sedangkan mungkin ya. Karena posisi dia sekarang ini posisi dorman. Maksudnya dorman itu dia lagi mati suri. Sementara ini posisi ini ya, dia ini mati suri, dia belum aktif. Tapi ketika dia masuk lubang tanam, situasi lembab, dia mulai terbuka. Nah ketika dia terbuka itu dia harus ketemu akar. Nah sasaran kita mana? Uang cabenya kan. Jadi ketika dia terbuka dia udah ketemu akar cabai, dia langsung masuk. Nah itu sasarannya. Jadi kita sedekat mungkin, senempel mungkin dengan si akar. Dengan si akar. Jadi jangan gunain mycorrhiza ini di atas, nggak ada gunanya. Kalau seumpamanya kita udah tanam tapi belum ada itu kan microfilm ya. Kalau seumpamanya nanti kita pakai pisau ibaratnya, kita gali pakai pisau kita taburin, ada efek sampingnya nggak? Ada. Pengaruh itu susulan. Susulan. Ya. Dan kalau susulan itu biasanya kan kalau nggak akar cabai kan nggak dalam. Ya. Ketemu akar taburin sedikit. Kalau bisa sih merata. Jadi biar ketika dia itu tutup tanah lagi, ketika dia terbuka dia ketemu akar. Tapi usahakan kalau mau hal seperti itu lahannya bersih. Maksudnya bersih dalam artian jangan terlalu banyak rumput. Ya. Karena mycorrhiza ini dia nggak milih akar. Akar apapun dia bisa masuk. Karena kalau dia masuk ke dalam akar rumput kayak apa? Karena saya udah coba itu kemarin di
semayan kubis. Kubis, Ya. kubis nggak bisa. Kubisnya sudah selesai dicabut, rumputnya yang tinggi dia malahan. Karena dia nggak bisa masuk di kubis. Iya. Dia nggak, satu-satunya tanaman yang tidak mampu dimasukin mikrorhiza kubis. Kubis ya. Kubis nggak bisa. Tanaman kubis nggak bisa dia. Jadi saya kemarin itu Iya, iya. setelah kubisnya saya cabutin, udah saya tanam, rumputnya yang tinggi cepet ya. Karena dia pakai rumput, dia nggak bisa masuk ke kubis. Itu kelemahan dia. Satu-satunya tanaman yang nggak bisa dimasukin kubis. Oh gitu. Nah, semua tanaman bisa. Yang punya batang dia yang bagusnya seperti cabai. Enggak, hampir 90% tanaman itu bersimbiosis dengan dia. Dia bisa masuk. Mau itu tanaman karet, duren ataupun batang yang akarnya tunggal ataupun akar serabut. Kalau akar serabut kita lebih gampang lihatnya. Kenapa? Karena dia ini mengeluarkan serabut. Ini menungsanya nih. Yang biasanya nggak pernah pakai baju. Guys. Cuaca di sini sangat dingin sekali, guys. Tanamlah yang baik-baik. Sekarang jam 10-an. Nah, ini cuaca jam 10. Masih pakai jaket, guys.